Bismillah. Allah Allah. Masya Allah. Ini kita coba live. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan Habib Abdul Qadir. Masya Allah. Kita lihat antusiasme daripada ikhwan. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal kita pada malam hari ini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al Habib Abdul Qadir merupakan kawan kami semasa di Tarim dulu, dan kami banyak berbagi dan bersama. Bismillah, sambil menunggu sambungan daripada Al Habib Abdul Qadir. Masya Allah. Mudah-mudahan di malam 10 malam terakhir ini, Ashrul Awakhir, kita bisa memaksimalkan daripada bulan Ramadan dan semakin bertambah mahabbah kita terhadap baginda Rasul Muhammad SAW, juga kepada guru mulia Al Habib Umar dan juga para ulama yang lain, insyaallah. Sambil menunggu sambungan daripada Al Habib Abdul Qadir. Bismillah. Bismillah. Kita sedang menunggu sambungan daripada Al Habib Abdul Qadir. Mudah-mudahan sinyal mendukung. Bismillah. Masya Allah Habib, Masya Allah. Nah, ini Allah, Habib. Ini memang ini karomah antum Habib. Ini karomah antum. Masya Allah. Antum itu yu'ta la ya'ti Habib. Masya Allah, antum Masya Allah Habib. Didatangi, bukan antum yang datang ke anak. Ini mungkin teguran buat saya nih Habib. Saya harusnya saya yang datang ke antum ini. Jadi Masya Allah. Masya Allah. Bakar Habib, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tal'atkum jamilah, nawirah. Masya Allah. Masya Allah. Laila Mubarak insya Allah Habib. Alaina wa alaikum Habib, wa ala jami' insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalimat alaina wa alaikum wa ala jami'il muslimin. Ini kalimatnya sering dipakai Habib Umar. Masya Allah, sahih. Nah, dan Al-Fakir mungkin sebelum kita mulai Habib, sebelum antum ini sudah banyak sekali dapat dari beliau. Kita dulu setiap hari Jumat kan setiap hari Jumat biasanya musafahah asar ya sama Habib Umar. Itu kita kan kalau Habib Umar kan salaman biasa, tapi kita pengen dengar kalimat dari Habib Umar. Kan kepingin setiap yang salaman dengan Habib Umar itu kan kepingin ditoleh Habib ya. Jadi Al-Fakir punya cara, karena Habib Umar itu siapapun itu, kecilkah, besarkah, kalau mengucapkan sesuatu sama Habib Umar pasti dijawab. Makanya Al-Fakir punya kunci khusus setiap Jumat sore Habib. Jadi setiap Jumat sore kalau salaman sama Habib Umar, Al-Fakir habis nyium tangannya, kemudian Al-Fakir mengatakan bahasanya Jum'ah Mubarak Habib, seperti itu. Habib Umar pasti jawab seperti yang antum katakan, alaina wa alaikum wa ala jami'il muslimin. Masya Allah. Masya Allah. Ini ke antum semua ini. Masya Allah. Barakahnya Habib Umar ini. Nah, Habib, bismillah. Habib ya. Nah, sebelum kita mulai Habib, kalau boleh Al-Fakir pengen minta ke antum, karena inisiatif seperti ini, yaitu ngobrol-ngobrol mengenalkan dengan Habib Umar. Al-Fakir dulu tahunya dari Lora Ismail Khalil Habib. Naam, sahih. Itu fikrah jamilah, dan saya sangat senang sekali beliau punya seperti itu, kiai-kiai seperti memanfaatkan momen lockdown dan smackdown seperti ini untuk ngaji. Siru ilallah urjan wa makasira. Jalanlah kamu kepada Allah. Bisa lari-lari, nggak bisa lari pincang-pincang, ngesot-ngesot, dalam mimpi ya tetap jalan mimpi, kita jalan kepada Allah. Jadi mungkin Habib kita kepingin juga kepada ikhwan yang hadir di live ini, karena ini termasuk hasanah min hasanatuh, yaitu termasuk beliau yang
yang Al-Fakir Nah, tahu ya secara pribadi, beliau Lora Ismail Khalil yang punya fikro untuk mengorek-ngorek tentang apa namanya keistimewaan dan mengenalkan diri kita kepada Habib Umar lewat Lora Ismail, dan ayah beliau mungkin antum juga sudah dengar, Habib nah, baru nah, meninggal. Nah, nah, apa namanya, Kiai Amin ya, sudah apa meninggal dunia. Jadi kita mungkin rotib Fatihah nah, Habib kepada beliau. Bismillah, Mudah-mudahan Bismillah, acara ini juga menceritakan tentang orang soleh. Allah turunkan rahmat di malam ini. Kita hadiahkan majelis kita malam ini, Habib. Kita hadiahkan majelis kita malam ini untuk kepada ayah daripada Lora Ismail Khalil, itu Kiai Amin Khalil, Kiai Amin Khalil Yasin. Mudah-mudahan beliau diangkat daripada semua apa namanya dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, Amin, diangkat derajat, Amin, dikumpulkan bersama keluarga besar Kiai Khalil Bangkalan dan juga para Amin, salafus soleh, mana putra Amin, beliau nyambung kepada sada ahli tadi. Mudah-mudahan barokah Habib. Amin, Kita minta Amin, tasyarruf Amin. bikum untuk لا 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 doa. لا Amin. لا 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 Amin. لا بسم الله حبيبي لا 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 حبيب Nah, amin. Nah, ana حبيب duyuk. لا لا Ana duyuk. لا 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 Coba حبيبي tadi تفضل antum ke anak yang roti Fatihah, tapi anak sekarang ke لا antum. بسم الله حبيب لا بسم الله حبيب امين 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 Amin. لا على نيتكم حبيب على نيتنا نيتكم حبيب بسم الله حبيب بسم الله بسم الله امين Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa امين ala ali Muhammad. امين Allahumma ighfir امين lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allahumma ij'al quburahu rawdan min riyadil jannah wa la taj'al امين quburahu from farin niran. Hadiniya wa bilan امين salih kama wa sayyidil hadwat. امين Allahumma ja'al ma nazal fi hadhihi al-majlis min al-qisas as-salihin wa nadhkur masyayikhuna al-humar anna Allah sabab yaghfir lahu wa yarhamhu wa ja'al lahu fika'an faj'al fida'an lahu minan nar, sitran lahu minan nar, hajatan lahu امين minan nar, امين وبؤتا له امين من النار. اللهم اجمعه في امين جوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجمعه في جوار امين سادتنا أهل الزنبل والفلح وبغداد، وببركة سيد الحبيب عمر هذه النية وكل نية صالح جالبة امين لكل خير رافعة لكل شر كما هو سلفنا صالح وإلى حضرة امين النبي. امين الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Alhamdulillah sekarang yang lihat ini Masya Allah banyak Beb. Juga kita lihat, ingat teman-teman semuanya harus gabung dengan dua orang mulia ini yang saya nggak pernah iri dengan orang kecuali dua orang ini. Orang alim nggak anak iri, tapi orang alim yang bisa deket dengan orang mulia seperti Habib Mahdi sama Habib Syauqi ini teman-teman harus gabung ke apa namanya ke Instagram beliau berdua. Mudah-mudahan barokah. Di mana di situ ada keberkahan, dekati, ambil. Hati-hati ya, kita juga mengingatkan kepada teman-teman, jangan suka mulu sembarangan, ya. Jangan suka mulu sembarangan. Terkadang, ikhwan, sebagian karena itu orang terkenal atau apa, di-follow, hati-hati. Karena dikatakan bahwasanya almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Mudah-mudahan adanya majelis seperti ini menjadi jembatan supaya kita lebih dekat dengan orang-orang soleh, insyaallah. Amin. Minta maaf Beb, saya tamu tapi saya harus banyak omong karena saya ini kemarin iri ya Beb. Antum saya بالبيت Beb, antum saya بالبيت. Antum ketika sama Habib Syauqi, makanya anak tanya terus kenapa? Karena kalau anak tanya Habib mungkin sama Habib Syauqi nggak kebaca, ketutup sama teman-teman seperti itu. Jadi sekarang Al-Fakir teman-teman nggak boleh tanya. Ini pertanyaan yang sudah kita pilih dari teman-teman di sini. Kita akan tanyakan ke Habib Mahdi dan nanti di akhir ditambah. Karena saya juga lebih penasaran dari teman-teman. Karena saya dulu duduk sama Habib Umar tapi saya dari jauh. Nah, sekarang alhamdulillah saya diberikan kacamata. Kacamata ini dua. Yang satu namanya Habib Mahdi, yang satu namanya Habib Syauqi. Sekarang masih pakai kacamata satu ini. Besok kapan-kapan kita harus Habib Syauqi juga gabung bersama kita supaya lebih sempurna, kita lebih mengenal orang-orang soleh, bisa kita jadikan figur di dalam diri kita, mungkin bisa menceritakan kepada anak-anak kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Bismillah Habib. Bismillah. Bismillah. Naam. Bismillah. Mudah-mudahan dapat barokah para salihin insyaallah. Naam Habib. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sangat bagus dan mudah-mudahan barokah dan bisa lebih mengenalkan kita kepada Habib Umar. Karena sekarang Habib, alhamdulillah para gudumul Habib Umar, datangnya Habib Umar ke Indonesia dan para habaib yang dari Hadram itu sangat banyak sekali mewarnai daripada Indonesia Habib. Dari alumni dari Mekah, alumni Mekah, alumni Madinah, alumni Tarim, alumni ini semuanya alhamdulillah para masyayikh mereka itu sangat mewarnai daripada Indonesia. Dan malam ini kita ingin mewarnai diri kita ini dari
antum Habib untuk lebih mengenalkan kita kepada Habib Umar. Ini ada pertanyaan Habib, dan teman-teman alhamdulillah sudah siap semuanya dengan pulpen ini Habib. Masya Allah. Banyak yang imbau kepada kita, jadi kita harus siap nyatet ini Habib. Jangan, dan kita minta Habib Mahdi, tolong videonya ini jangan dihapus Habib, jangan dihapus karena mereka mungkin ada yang ketinggalan dan mungkin bisa manfaat nantinya Habib. Nah, ini mereka sudah siap dengan pulpen-pulpen mereka. Jadi teman-teman jangan cuman ngandalkan live, takut nanti mati tengah jalan nggak kesimpan eman. Jadi ditulis ya, karena dikatakan siapa orang yang menulis sejarah daripada orang-orang soleh nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi dinulis niat untuk ngaji, mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya Habib Umar nanti di dunia dan di akhirat insya Allah. Nah, pertanyaan pertama kita ajukan kepada Habib Mahdi. Nah, pertanyaan pertama di sini Habib, kita kepingin karena antum diberikan kemuliaan Habib, tolong berikan kepada kami sebagai obat rindu kami kepada Habib Umar tentang Habib Umar yang antum tahu mulai dari pagi antum mulai bersedia untuk berkhidmat kepada beliau ketika beliau mau berangkat ke musola Ahlul Kisah, dan dalam keseharian antum di situ kita ingin sehari bersama Habib Umar, antum kegiatan Habib Umar mungkin yang antum bisa terangkan kepada kita sampai malam lagi Habib, bagaimana itu Habib Umar, apa pelajaran mahal yang bisa kita tiru, karena kita ini kadang bingung Habib mencari seorang figur atau baca kitab, kita perlu bertanya-tanya ya apa cara ngamalkannya. Makanya madhab daripada ahlu tari mereka adalah kitabullah wa sunnatin Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi, dan juga di situ adalah mengikuti jejak salaf. Nah, kita baca Al-Quran, kita baca sunnah Nabi, tapi menerapkan dua ini nggak bisa kecuali dari orang soleh, karena insya Allah semua gerakan Habib Umar pastilah beliau mengambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi, sehingga kita lebih mudah Habib, makannya sudah siap saji seperti itu ketika kita mengikuti orang soleh. Jadi mungkin Bismillah Habib, kita ingin mendengarkan Habib Umar mulai pagi sampai yang antum temani beliau, ada pelajaran mahal apa di situ Habib? Ada mutiara-mutiara apa yang perlu kita contoh sosok Habib Umar yang mungkin belum kita lihat, mungkin belum kita dengar, dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pagi sampai malam. Silakan Habib, teman-teman siap nulis. Bismillah. Al-Fakir juga mau dengarkan ini. Bismillah. Jika kita bicara Habib tentang Habib Umar, maka kita akan berbicara tentang satu sosok yang mungkin sosok itu akan mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW dari semua aspek. Bagaimana semangat beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana perhatian beliau kepada umat, dan seterusnya. Jadi selama Al-Fagir menemani Habib Umar, yang paling berkesan, artinya yang paling menggugah hati Al-Fagir adalah yang pertama adalah kecintaan beliau yang sangat besar kepada Rasulullah SAW, dan ini merupakan modal yang paling besar yang harus dimiliki oleh seorang dai, oleh seorang yang mengaku saya orang Muslim, haruslah dia cinta kepada Rasulullah SAW. Jika ada orang yang alim misalnya, tapi kecintaan kepada Rasul tidak dominan dalam hatinya, maka tidak akan membawa asar, tidak akan membawa bekas daripada dakwah yang dibawa. Namun jika mahabbah itu telah dicampur dengan rasa mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad, maka dakwah tersebut akan memberikan asar di hati pendengar atau hati umat insyaallah taala. Dan itu yang Al-Fagir lihat, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, baik dari ceramah-ceramah beliau ataupun dari amaliyah beliau setiap hari ataupun kostum yang beliau kenakan setiap hari. Ini yang pertama Habib. Sebelum Anda jelaskan lebih lanjut lagi, mohon maaf sebelumnya Habibana. Kemudian yang kedua, yang Al-Fagir bisa ambil pelajaran daripada Habib Umar adalah kesabaran beliau, keteladanan beliau di dalam membina umat. Bagaimana sabarnya Habib Umar, bagaimana telatennya Habib Umar mendidik para santrinya, mendidik umat, dan juga bagaimana Habib Umar mengorbankan waktunya, rasa letih, rasa kantuk, ya, ingin kumpul keluarga, semua dikorbankan demi umat. Ini yang bisa Al-Fagir pelajari daripada Habib Umar.
Kemudian Habib selanjutnya yang bisa Al-Fagir ambil secara langsung daripada Habib Umar adalah jabrul khawatir. Artinya bagaimana kita bisa tidak menyinggung perasaan orang muslim, bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya orang muslim, ya kan? Sebab Al-Fagir jarang menemukan satu sosok seperti Habib Umar, dalam artian Habib Umar ini orang besar, Bib. Orang besar, tapi Habib Umar itu ngantarkan jenazah dalam keadaan berjalan kaki. Habib Umar ini orang besar, orang yang sangat terkenal, orang yang sangat dihormati, bahkan di Tarim sekalipun, tetapi Habib Umar itu pernah diminta untuk datang ke rumahnya salah satu warga di Tarim, sekedar untuk ngelihat anaknya yang akikoh, atau sekedar masuk ke rumah Haris, orang yang baru nikah, pengen rumahnya, pengen kamarnya dapat barokahnya Habib Umar, itu Habib Umar diundang. Bahkan ngundangnya itu subhanallah, Habib Umar datang dari acara, bilang, Habib, saya baru nikah Habib, saya pengen antum datang ke rumah ana Habib, ana pengen ambil barokah antum. Habib Umar datang, nyempatkan, bahkan terkadang Habib Umar datang malam-malam atau datang di waktu yang Habib Umar ada waktu, itu beliau nyempatkan datang masuk ke rumah orang tersebut, ya nyenangkan hatinya, dan bisa terbayang di hati kita gimana senangnya orang tersebut. Dan itu Habib jarang Al-Fagir temukan, bagaimana Habib Umar menyiapkan dirinya secara totalitas untuk membina, untuk membangun umat, yang umat ini adalah umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan betul-betul Habib Umar ini menjadi sosok penerus daripada perjuangan datuknya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini secara global Habib. Nah, adapun amalia Habib Umar, padahal itu sibuk mungkin Habib Umar Habib ya. Super sibuk Habib, super sibuk. Ya, bahkan mohon maaf Habib, Al-Fagir itu terkadang itu Al-Fagir itu di mobil itu bisa tidur. Hanya jarak tempuh dari Tarim ke Siwun. Ya, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tarim Siwun mungkin berapa kilo. Tapi Al-Fagir manfaatkan untuk tidur. Kenapa? Saking capeknya. Al-Fagir ini cuma ikut, ana yang capek, iya. Ana nggak bicara, ana nggak ngomong, ana nggak salaman sama orang, ya kan? Ana cuma duduk, ya, bawa apa hajatnya Habib Umar, kemudian ana dengarkan ceramahnya Habib Umar, tapi ana ngerasakan capek yang luar biasa. Sampai ana ketiduran di mobil itu bukan sekali dua kali. Bahkan mohon maaf, Al-Fagir, ana sama Umar bil Fiqih, saya itu Umar bil Fiqih itu, bahkan kita ini tidak jarang, sering tidur di depannya Habib Umar langsung. Habib Umar ceramah, orang-orang pengen dengarnya ada ngapa, pengen dengerin Habib Umar ceramah. Lah kita orangnya saking capeknya, Bib. Itu sudah kita nggak bisa fokus. Jadi kita ini sudah dikalahkan rasa kantuk. Langsung di depannya Habib Umar kita tidur sudah. Dan Habib Umar mafhum, sudah paham. Nah, lah ini kita orang, Bib. Apalagi Habib Umar. Dengan segala kesibukannya, dengan segala tanggung jawab yang beliau miliki, beliau seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau setiap harinya kan seperti yang antum lihat juga Habib, ketika antum tinggal di rumah Habib Umar, karena antum juga sempat jadi ketua kamar Habib ya, di kamar atas itu kan antum pasti tahu bagaimana jadwal Habib Umar. Biasanya Habib Umar itu keluar sebelum fajar, keluar sebelum subuh untuk hizib Quran dengan para hufad. Jadi beberapa santri yang hafal Quran jadi Umar hizib, ya. Atau Habib Umar keluar sebelum sholat. Intinya Habib Umar selama Al-Fagir khidmat kepada Habib Umar, kita bisa hitung dengan jari Habib Umar tidak sholat di masjid, sholat subuh, ya. Jadi setiap hari itu Habib Umar tuh pasti keluar, kecuali sangat udzur, ya. Kalau sudah Habib Umar tuh sakitnya sudah agak parah, baru Habib Umar gak keluar. Tapi bahkan sakit, pilek, ini pusing segala macam, Umar keluar sholat subuh ini. Bahkan sampai batuk-batuk kadang ketika imam itu tetap. Kadang sampai pegangan Habib. Kemudian seperti yang antum tahu juga Habib, beliau baca zikir sebelum subuh bersama ikhwan di Darul Mustafa. Itu jam berapa Habib ke musola itu Habib?
ke musola Ahlul Kisah? Sekitar jam 3-an. Jam Ya, 3 jadi ya? azan pertama itu kan di Tarim. Biasanya Akhuna Saif yang dulu Akhuna Saif yang sering. Yang mana sebelumnya lah Said Mujtaba. Nah, Masya Allah. Khadimu Humaid Ya. juga pernah megang kunci Darul Mustafa, musola Darul Mustafa. Dan yang menarik Habibana, yang menarik selepas sholat subuh itu ada kajian ya, ada pembacaan kitab. Mungkin Habib sedikit Habib. Oke, silakan. Itu Habib Umar ketika ke Darul Mustafa Habib, itu beliau mungkin ini teman-teman banyak tanya Habib, di musola itu di atas tempat mimbar itu kenapa kok ditutup Habib? Untuk apa Habib di situ? Itu tempat khalwat beliau Habib. Oh, jadi dari rumah kalau malam belum mulai sholat beliau ke situ? Beliau ke situ. Nah, jadi beliau di zaman Al-Fagir. Nah, Allah, kalau sekarang ada perubahan, sebab Al-Fagir lihat yang baru itu ada perubahan, Allah alam yang sekarang. Cuman selama Al-Fagir ada di sana dari tahun 2009 sampai 2017, itu pintu musola untuk menuju ke musola kan masih di depan. Dan itu langsung menuju kepada mimbar. Nah itu mimbar, Bib. Jadi tempat khalatnya mimbar itu mimbar. Kemudian jalan mimbar itu lalu ditutup. Artinya sekarang apa? Ditutup gitu ya? Waktu itu ditutup zamanan Habib, ditutup. Ada kuncinya. Jadi artinya biar Habib Umar itu lebih nyaman gitu kan. Kalau terbuka kan, seandainya Habib Umar bermunajat atau apa kan khawatir terdengar oleh yang lain. Jadi mungkin ada yang mengusulkan kepada beliau untuk ditutup pintu tersebut. Mungkin sedikit anak kasih keterangan ke teman-teman Habib. Mungkin teman-teman Bismillah. Untuk teman-teman di Darul Mustafa itu ada mimbar untuk tempat sholat dan biasa Habib Umar khutbah. Nah, di tempat Habib Umar khutbah itu, di situ ada ruangan kan di dalam. Itu biasanya ditutup korden di tempat Habib Umar ketika khutbah kusyuf. Karena di situ nggak ada khutbah Jumat karena itu musola yang Al-Fagir tahu. Di situ apa namanya? Ditutup korden, kemudian arah untuk masuk itu dari pengimaman masuk di situ dikasih seperti pintu dari fiber atau dari apa dikunci. Jadi Habib Umar seperti yang dikatakan Habib Mahdi dari rumah beliau langsung masuk ke pengimaman itu. Ketika santri kadang belum bangun masih ke kamar mandi, Habib Umar ke atas dulu ditutup. Mungkin seperti kata Habib Mahdi, satu supaya juga nggak banyak yang nyerobot karena Habib Umar subhanallah dimanapun diserobot orang kepingin, semua orang punya hajat, bukan hanya cuma orang luar, orang dari yang kecil, yang besar, cerita masalah istri, masalah keluarga, masalah yang meninggal, yang menikah semuanya kagum. Jadi di atas itu ditutup seperti itu. Nah, Masya Allah. Terus ya, nah, kemudian beliau di situ sampai fajar ya? Sampai fajar. Sebelum fajar beliau beliau zikir bersama teman-teman Darul Mustafa, para santri. Kemudian selepas sholat subuh, maka beliau adakan kajian, ya, pembacaan kitab. Yang mana subhanallah kajian kitab ya ba'da subuh itu adalah acaranya live. Dan itu disiarkan di stasiun TV Al-Irfan Nabawi. Artinya dengan segala kesibukan Habib Umar itu live setiap hari itu nggak ada ceritanya seperti itu. Susah. Ya, jadi bayangkan kita bagaimana sibuknya Habib Umar tapi menyempatkan untuk setiap harinya beliau live, bukan sekedar kajian biasa tapi itu disiarkan secara langsung dan juga disiarkan ke seluruh dunia. Kemudian selepas kajian Habib itu beliau mungkin di kajian ada tambahan sedikit Habib. Bismillah. Yang di kajian itu yang mungkin kita heran di situ, Habib Umar itu Beb, ketika wirid terkadang apa namanya seperti beliau itu kayak sebentar, dan itu apakah di situ tidurnya Habib Umar menyelahkan waktu untuk bertidur seperti itu, kemudian bangun sedikit lanjutkan wirid. Terus subhanallah yang kita heran juga Habib, ketika mulai selesai baca Yasin di situ, baca kitab, Habib Umar seperti kayak belum tidur, belum tidur, dan kita yang tertidur. Kalau yang Al-Fagir kadang Al-Fagir sampai tidur bangun-bangun kaki ini sudah kram semua. Bangun-bangun sudah selesai darasnya ya. Ya Allah. Nah. Terus setelah daras
Nah, setelah daras satu Mungkin Habib, itu tidurnya Habib Umar. Naam, Ketik. Al-Fagir pernah dengar dari Mm, eh, kalau nggak salah Habib Salim putra Habib Umar mengatakan kalau Habib mm, Umar itu tidurnya memang sedikit. Dan mm, kita sekarang, antum mungkin juga pernah merasakan Habib sebagai mm. antum ceramah atau yang sering-sering keliling. Allah. Bagaimana kondisi antum seandainya antum kurang tidur di malam hari, lalu antum beraktivitas di siang hari, tentu mungkin di sela-sela dakwah itu antum nggak sengaja antum ketiduran di mobil atau di Betul. majelis. Nah, ini menunjukkan Mm, kalau memang antum ini kurang tidur. Begitupun dengan Sayyidi Habib Umar ini. Jadi mm, kalau seandainya orang fit, ya orang yang cukup tidurnya di tengah malam, nggak mungkin dia mm, akan ngantuk. Nah, tapi ini kita bisa lihat mm, Umar bukan sekali dua kali, hampir tiap mm. hari mungkin, sering. Umar itu pasti Allah. khofawat gitu ya, seperti ketiduran gitu. Itu Al-Fagir lihat saking capeknya Habib Umar. Saking capeknya, Mm, saking letihnya Habib Umar. Nah, Allah. Nah, berarti itu anu Habib ya. Di antara Habib Umar kalau sudah capek benar Habib ketika ada yang ceramah terkadang beliau nambah 1 2 orang untuk ceramah 5 menit 10 menit mungkin beliau sudah begitu payah Habib ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan amin, Habib amin, kepada guru mulia kita Habib. amin, Amin ya Allah. amin. Masya Allah. Nah, terus Habib Terus Habib kemudian setelah fajar, setelah ya pengajian. setelah kajian tersebut, itu kan Habib Hmm, Umar sholat sunnah, hmm, isyraq. Setelah sholat Habib Umar itu memberikan waktu. Artinya, hmm, coba untuk bayangkan, semalaman Habib Umar ada acara. Seharian kemarin Habib Umar ada acara sampai malam. Kemudian bangun hmm, sebelum subuh ada hmm, kajian. hmm, Habib Umar ini tetap selepas sholat sunat itu memberikan waktu ruang, bukan kepada orang tertentu, tapi kepada semua orang, mau santri, mau orang luar, mau warga masyarakat, baik kecil ataupun besar, itu diberikan kesempatan untuk berbicara secara langsung kepada Habib Umar. hmm, Kadang Al-Fagir perkirakan ya, antara duduknya Habib Umar tuh, jadi Habib Umar nggak langsung hmm, berdiri. hmm. Kalau kita Ketika kan tahiyat itu selesai salam itu Habib ya. selesai salam, ya, Hmm. selesai salam, sholat yang kedua itu Sholat Habib Umar masih, duha ini ya, isrok, isrok. iya, isyarat ya. Hmm. Hmm. Jadi Habib Umar memberikan ruang kepada Hmm. masyarakat, kepada santri untuk bicara secara langsung kepada beliau. Dan ini Al-Fagir perkirakan antara 20 sampai 30 sampai mungkin hampir 1 jam duduk di situ sekedar untuk mendengarkan keluh kesah atau sekedar musyawarah, ya, sharing dari sebagian ikhwan, ya. Jadi ini bebas, siapapun boleh. Dan itu Jadi Al-Fagir rasakan sendiri Habib. nah, Nah, ini kalau dari versi Khadirnya Habib Umar seperti itu. Dan Al-Fagir juga apa namanya ketika apa namanya Habib Umar sudah salam itu, jadi santri itu sudah di belakangnya Habib Umar ngimami, Habib di belakangnya sudah buat soft seperti ya, gantian, sudah paham-paham jejer, sendiri. nggih. Ya, Mm-mm. maju satu selesai, maju lagi satu selesai, Mm. maju dan subhanallah Al-Fagir yang Al-Fagir rasakan juga Al-Fagir pernah datang ke beliau di waktu setelah apa namanya setelah sholat isyraq tersebut dan wajah beliau nggak berubah ya. Masya Allah Mm. menghadapi sampai 1 jam yang kurang lebih kadang sampai 1 jam dan tidak berubah nggak nanti ada capek nggak pernah keluar kalimat seperti itu ya. Ya, Masya Allah Masya Masya Allah. Allah. Nah, dan perlu teman-teman tahu, kita kadang kalau apa namanya kalau pengen ketemu Habib Umar, beliau ini kadang Habib kita punya hajat ini, orang tua kita meninggal, ini ada yang mau disampaikan kapan Habib? Habib Mahdi sudah yang ngomong sama anak. Nanti Habib Umar nanti ini belum keluar Habib, tunggu antum tunggu di depan apa? Di depan rumah Habib Umar. Kita nunggu di depan Habib Umar. Habib Umar keluar, Habib Mahdi nyiapkan sandalnya, jalan sama Habib Umar, ngasih isyarat Habib Mahdi. Maju sudah ngomong sudah dari rumahnya Habib Umar itu ke Darul Mustafa kira-kira mungkin berapa menit seperti itu karena sangat dekat sekali kita ngomong seperti itu sudah dekat baru keluar jadi ini pintu kita dulu dekat ke Habib Umar Masya Allah terus Masya Allah. setelah sholat isyraq setelah duduk bersama orang-orang beliau setelah ngajar sholat isyraq di situ kemudian ada yang maju berdua tiga empat terkadang sampai 10 dan 15 orang kurang lebih 1 jam kemudian beliau berdiri bagaimana lanjutannya. Eh, Biasanya itu Hmm. Habib Umar eh, kalau memang ada jenazah, kapan Hmm. jenazah itu disolatkan di 2 waktu.
Yang pertama ba'dal setelah isyraq, yang kedua setelah asar. Nah, jadi bisa jadi Habib sholat Umar jenazah itu Beb ya? Iya, di Tarim itu jenazahnya 2 kali, biasanya seperti itu. Nah, itu Jadi jenazah itu disolati di mana Beb? Sholatnya di di mana? di Tarim, di Jabana. Jadi perlu tahu teman-teman, kalau ada jenazah di Tarim itu pasti disolatinya di Jabana. Jabana itu nggak tahu masjid apa musola itu ya. Iya. Itu Jabana itu dekatnya Furet. Nah di situ pasti kalau ada jenazah semuanya di situ. Dan di sini ada ilmu yang perlu saya tanyakan ke Habib Mahdi. Jenazah di kota Tarim itu Habib disolatinya itu sebelum sholat asar atau setelah sholat asar Habib? Amal ahli Tarim bagaimana Habib? Setelah Setelah ya. Setelah sholat asar. Nah, Masya Allah. Kalau di Indonesia kebanyakan sebelum sholat asar, Habib. Sebelum sholat asar mereka. Dan ini terjadi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, sahib Surabaya. Ketika beliau di Surabaya itu ada khilaf. Mereka mengatakan, ini sholat aja dulu. Jangan setelah asar. Ada khilaf ulama seperti itu. Kemudian Habib Muhammad Muhdar ada yang mengatakan, nah, habis asar aja. Kita setelah sholat, baru kita nyolati jenazah. Kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ngambil keputusan. Hal minkum garib ahad minat tarim, adakah di antara kalian yang baru datang dari tarim? Seperti itu. Kemudian apa namanya kata gal ana ya Habib, gal baru datang dari tarim, gal naam. Ma amal ahli tarim, di tarim amalnya apa? Kalau jolati jenazah sebelum sholat asar apa setelah sholat asar? Kemudian dia mengatakan, Habib, di tadi mereka sholat asar terdahulu, baru mereka mensolati jenazah. Kemudian kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, gal halas, ada dalil. Wahadil hujjah. Ini dalilnya dan ini. Bismillah, ayo gimus sholat. Sholat asar, kemudian Sholat jenazah. Terus Habib, sholat jenazah. Nah, terus Habib. Itu kalau seandainya ada jenazah. Dan tambahan sedikit Habib, seperti yang antum sampaikan, itu kalau di Tarim, itu jenazah dari manapun, dari pelosok Tarim manapun meninggal, pasti sholatnya di Jabana, pasti. Di satu tempat ya? Di Jabana itu. Di Jabana. Jadi Jabana itu kan seperti musola besar, seperti masjid gitu, ada mimbarnya, dan itu juga digunakan untuk sholat Id, Habib. Jadi naam. Kalau orang Tarim kan sholat sebagiannya kan sholat di mana? Di Jabana. Jabana, naam, di Jabana. Bib, Afan Bib, ini untuk nyimpan ini. Bib. Kemudian Bib, apa namanya? Habib. Yang pertama, marhaba. Nanti itu biasanya waktu habisnya kurang berapa menit muncul Habib, itu antum matikan lagi terus harus live lagi Habib. Jangan lari antum Habib ya. Belum selesai ini. Teman-teman ini siap nunggu sampai subuh Habib. Jadi minimal live 2 kali. Habis ini mati terus kita live lagi, minimal seperti itu Habib untuk keterangannya supaya lebih barokah Habib. Sulit bisa megang antum ini, sulit Habib. Bismillah Habib. Nah. Bismillah. Pak Jan, lagi ke sini nanti ya. Kau sedang kira ya. Bib, terus Bib, ini yang pertama. Kadang-kadang Habib Umar itu keluar dari musola Bib, ya itu nggak langsung pulang ke rumah kadang Bib. Kadang anak kalau Habib Umar itu pulang ke rumah, itu anak farhan Bib. Kenapa? Kalau Habib Umar pulang ke rumah cepat, otomatis anak pulang cepat ke rumah Bib. Sebab saking terbatasnya waktu dengan keluarga, dengan waladi Hasan waktu itu kan. Ini setelah menikah ini ya? Iya, jadi anak 4 tahun sebelum menikah, 4 tahun setelah menikah Bib. 8 tahun, Masya Allah. 8 tahun. Jadi kadang Habib Umar itu kalau keluar dari musola itu bisa jadi beliau pulang ke rumah. Bisa jadi kalau ada mobil, kalau ada mobil nunggu di depan pintu Darul Mustafa itu berarti Habib mau keluar. Yang pertama Umar keluar mungkin hajar jenazah. Yang kedua Habib Umar itu kalau hari Rebu sama Sabtu itu madras, Bib. Madras di mana, Bib? Madras itu di Pondok Rubat Tarim, pondoknya Habib Salim Masyatri. Iya. Jadi khusus untuk Sabtu sama Rebu ini Habib Umar ini istilahnya ngaji lagi. Ya, jadi saya tahu Habib Umar beliau ini tetap ngaji dan bahkan punya bagian baca kitab di Madras Rubat.
Dan yang ada Jadi, foto nyebar terkadang Habib Umar duduk di belakang itu di Madras Habib ya? enggak, Habib Umar kalau di Madras pasti beliau duduk di depan. Karena beliau kebagian baca nanti. Ada di foto itu Beb, kayaknya beliau Hmm. duduknya di belakang itu. Di mana itu Beb? Oh, mungkin di tempat lain, Bib. Nah, Oh tapi ini yang di pasti Madras kalau di Ribat Tarib ya? di Madras Beliau di Debat baca. Tarim, beliau baca. Jadi nanti Masya Allah. dia seperti yang lainnya. Jadi yang pertama baca misalnya Habib Ahmad waladnya Habib Abdullah Habib Nah, Abdullah bin Syihab. Nanti beliau nah. bagian baca, nanti Habib Fulan, nanti Habib Umar bagian baca. Nanti dijelaskan sama Habib Salim Syatiri. Oh ini Kemudian pelajaran mahal Habib ya. Sealim sahih, Habib Umar masih ngaji. Kita kadang sudah apa namanya diundang 2 kali 3 kali sudah nggak mau ngaji nih. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ngaji pelajaran mahal buat kita orang ini. Nah, terus Habib. Kemudian yang menarik lagi setelah selesai kajian, setelah selesai madros, ini kesempatan para santri di Rubat itu untuk salaman sama Habib Umar. Karena notabene untuk santri Rubat itu keluarnya lebih susah daripada Mustafa. Betul, Seperti yang betul. tahu. Jadi lebih ketat di Rubat Tarim untuk masalah izin. Jadi momen Habib Umar datang ke madros itu dijadikan momen untuk temu kangen atau untuk salaman dari santri Rubat sendiri kepada Habib Umar. Jadi kalau sudah datang Habib Umar di situ setelah selesai madras, itu maka para santri semuanya akan datang berkerumun akan menyalami daripada Habib Umar. Allah. Itu lumayan Habib. Sampai kurang lebih sekitar hampir jam 9 pagi. Ya. Bayangkan Habib Umar dari daras kajian di Darul Mustafa terus berangkat ke Rubat. Berapa waktu sisa yang tersisa untuk beliau? Itu belum nanti sarapan beliau dan juga waktu untuk keluarga. Jadi dari habis daras tadi masih ada yang salaman Habib ya, 1 jam tadi itu. Kegiatan beliau itu rutin sudah Habib ya. Setelah daras dicegat sama pecinta-pecinta beliau yang ingin menuangkan masalah-masalah dohir batin, mereka itu ya Habib. Terus masih ke jenazah, kalau nggak jenazah, di situ mungkin ada madros Habib ya. Dan di madros itu masih salaman orang-orang Habib ya. Terutama santri Indonesia kayaknya ini Habib. Oh, kalau Habib Umar semuanya Habib. Habib Umar semuanya. Mau orang Indonesia, mau orang karena kelas hati mereka sudah cinta kepada Habib Umar. Allah. Kita bayangkan teman-teman ya banyaknya gimana itu. Dan terkadang Habib, Habib Umar itu keluar dari musola itu meletakkan mungkin jarang orang tahu Habib, dalam artian memang kegiatan rutin tapi tidak sering diekspos. Ya, karena itu cuma diikuti mungkin oleh segelintir orang mungkin yang berkepentingan, yaitu Habib Umar meletakkan batu pertama. Itu di Tarim Bib, namanya kan madroh. Ya. Itu di Tarim itu Bib, kalau ada orang bangun rumah, mereka misalnya beli sepeda tanah. Itu peletakan batu pertama itu beliau datang ke rumah Habib Umar. Datang ke tempat Habib Umar, minta untuk yang meletakkan batunya itu Habib Umar. Jadi Habib Umar nanti, karena di situ kan batakonya itu kan dari tanah liat, Bib. Yang lebar itu Bib ya, lebar. Yang lebar ya. Nanti Habib Umar dipasang sama tukangnya dipasang semen, nanti diserahkan kepada Habib Umar tanah liat yang kering itu, nanti Habib Umar ambil diletakkan di empat sisi. Jadi di 4 pojokan rumah, Bib. Jadi di 4 pojokan rumah Habib Umar masing-masing meletakkan satu. Kemudian Habib Umar berdoa. Kemudian terkadang Habib waktu Habib Umar juga diambil untuk sarapan bersama tuan rumah. Jadi yang rumahnya tadi peletakan batu pertama itu sudah nyiapkan sarapan dengan Habib Umar. Ini kegiatan beliau sebelum zuhur ini, Beb ya? Ini iya. Sebelum zuhur, sebelum beliau pulang ke rumah ini malah. Masih dari musola tadi itu ya, Beb ya? Kegiatannya musola kalau enggak nyenengkan orang ke madros atau ke jenazah seperti itu, Beb ya? Nanti kalau misalnya memang tidak ada acara Habibana, Habib Umar tuh pulang ke rumah. Dulu Al-Fagir baru-baru khidmat itu berpikir, oh sekarang ini waktu istirahatnya Habib Umar. Ya.
Jadi Habib Umar Al-Fakir berpikir bahwasanya Habib Umar selepas dari Darul Mustafa pulang ke rumah istirahat. Ternyata enggak, Habib. Ternyata selepas dari Darul Mustafa itu beliau sarapan dengan keluarga beliau, dengan Hubabah, dengan putra-putri beliau, ya kan? Dan juga beliau baca kitab. Jadi entah putrinya, entah menantunya, entah putranya yang ada di situ, mereka baca kitab kepada Habib Umar. Baru setelah sarapan, baca kitab, ya, kajian di dalam rumah beliau, baru beliau istirahat. Itu pun kalau ada waktu istirahat, Bib. Jadi ini juga peringatan buat teman-teman Habib ya, minta maaf aja Habib, minta maaf. Karena sekarang ini banyak Habib teman-teman itu yang punya pemikiran di saya kepingin berkhidmat sama Habib Umar. Saya kepingin berkhidmat sama Habib Umar. Jadi ini juga peringatan teman-teman ya. Apa namanya, orang yang dekat sama Habib Umar itu nggak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan kan mungkin kalau kita dekat kita bisa salaman, kita bisa bahkan mungkin apa namanya seperti kayak Habib Mahdi ini beliau sangat capek sekali ya. Padahal cuman ikut. Ini kita nggak usah ngukur Habib capeknya Habib Umar. Capeknya Habib Mahdi yang mungkin cuman bawa tas atau keperluan kitabnya Habib Umar atau sendal beliau itu capeknya seperti itu. Jadi teman-teman apa namanya jangan mudah-mudah juga pengen berkhidmat seperti itu. Artinya berat juga di sini ya. Perlu kesiapan zahir dan batin. Tapi insya Allah niatnya teman-teman yang ingin jadi khidmah kepada Habib Umar, walaupun nggak kesampaian, insya Allah apa namanya an-niyah matiyah. Niat kalian itu adalah kendaraan. Niat kalian adalah kendaraan. Mudah-mudahan disampaikan. Insya Allah nanti kita bisa menjadi orang-orang yang khidmah kepada orang-orang soleh. Nah, terus Habib. Itu sampai duhur. Kemudian beliau istirahat. Ya. Ini sampai duhur. Kemudian di waktu duhur Habib. Di mana beliau Habib sholat duhurnya Habib Umar? Di mana beliau Habib? Biasanya di mana dan di mana Habib? Biasanya Habib Umar itu sholat duhur di Darul Mustafa. Jadi Habib Umar itu haris, artinya Habib Umar itu sangat ingin untuk melaksanakan sholat lima waktu, kalau bisa semuanya di Darul Mustafa. Beliau jadi imam, ya, Masya Allah. Dan apa? Jarang Habib Umar sholat apa di selain di Darul Mustafa waktu duhur, kecuali jika ada udzur atau ada undangan pernikahan, ya kan? Jadi beliau sholat di tempat acara, ya di tempat lain, dan biasanya beliau itu memulai aktivitas siang hari itu dengan sholat duhur dulu berjamaah di Darul Mustafa. Kemudian biasanya kalau memang tidak ada acara beliau itu open house, ya. Jadi kadang-kadang Habib Umar itu sering kedatangan tamu, dan seringnya Habib Umar, jika ada tamu itu beliau bukan hanya sekedar ngundang ngeteh atau sekedar meal, enggak, tetapi Habib Umar tuh ngundang untuk makan, jadi makan besar gitu. Oh, itu tamu-tamu yang dari Indonesia, dari mancanegara yang lainnya itu datang mereka itu diundang Habib ya, setelah duhur itu waktunya Habib ya? Ya, lebih sering untuk undangan santap undangan makan di rumah Habib Umar itu waktu siang. Mungkin itu lebih ada sering, pertanyaan kecil di sini, ada pertanyaan kecil. Kenapa sih ngundangnya itu kok makan siang, bukan makan pagi atau makan malam? Apa karena makan paginya cuma roti di sana Habib, jadi ngundangnya lebih bagusnya makan siang seperti itu? Iya. Gimana? Iya, karena di Tarim Habib, di Tarim secara umum mereka sarapannya bukan nasi. Ya, makannya roti, makannya gandum, ya, roti gandum atau apa. Artinya untuk orang Indonesia itu lebih cocok diundang makan siang. Kalau diundang makan pagi, nanti pulang ke hotel nanti makan lagi. Seperti itu Habib. Kenapa Habib? Kenapa orang Indonesia Habib? Kalau anak ya, anak ukur sendiri dengan diri anak itu makan roti sebanyak apapun masih lapar, Bib. Oh, sampai kena yang namanya Indonesia ya. Nggak sudah makan belum, cuman roti gitu ya. Belum. Cuman roti, ngemil roti, Bib ya. Ngemil roti. Nah. Jadi berarti orang Hadramut di Tarim itu berarti mereka itu makan yang berat, ibaratnya makan yang berat, nasi dan apa namanya daging atau apa, itu siang Habib ya. Itu kebanyakan siang, ya siang. Kalau pagi itu semuanya rata-rata mereka nggak makan nasi. Kalau siang mereka rata-rata makan nasi, tapi kalau malam ada yang nasi, ada yang roti. Dan jadi sekarang ini, iya.
Al-Fakir pernah dengar sendiri daripada Habib Masyhur. Habib Masyhur perlu diketahui juga, antum sedang khidmat kepada beliau dulu. Saya masih ingat waktu ke Zambal, waktu ada darah Habib Masyhur, pasti Habib Abdul Qadir ini yang bikin khidmat kepada beliau. Sebelum Said Usama. Masya Allah. Dan sekarang dia dapat ipar saya itu, Beb. Sahih, Masya Allah. Nyambung, Beb ya. Nyambung. Bahkan Anda pernah dengar, Beb, dari dari Habib Masyhur, entah ini anekdot ya atau ini sekedar humor daripada Habib Masyhur. Katanya penduduk Tarim sekarang ini banyak. Dulu sedikit. Jadi sebab penduduk Tarim sekarang ini padat. Banyak. Penduduk Tarim ini padat, banyak. Padahal dulu itu kan di Tarim kan bahkan ada pagarnya yang mengelilingi kota Tarim. Sedikit penduduknya. Ini gara-gara makan nasi mereka ini. Dan dulu mereka semua itu makan kurma, makan roti, makan kurma. Ya, dan yang menjadikan faktor mereka itu makan nasi, kata Habib Masyhur, itu orang Indonesia. Jadi yang mengenal nasi ya orang Indonesia. Berarti orang Tarim dan juga Indomie nih, Beb. Makan-makan mie ini yang buat orang Indonesia. Ya, betul. Bahkan kita kadang ke Tarim, Beb, kalau mau ke warung, pasti kadang disapa sama yang tukang jaga sudah tahu. Indonesia, Indomie. Wah, mereka makannya Indomie juga, Beb. Sebab kita ya, ketularan kita ini. Sahih, nah. Nah, berarti Habib Umar waktu duhur nerima tamu, Habib, dari orang-orang yang tamu yang datang ketika berziarah ke Tarim, pasti mereka menyempatkan dan mereka termasuk hal yang wajib di antara ziarah Zambal dan juga ziarah itu adalah nyeper sampai mampir bahasa Madura ini. Mampir ke beliau Habib Umar. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan Habib ketika teman-teman banyak yang penasaran Habib ketika Habib Umar bersama tamu itu, Habib. Pertama Habib Umar makan bersama tamu. Itu apa, Habib, pelajaran yang pelajaran yang kita bisa ambil? Karena Al-Fakir pernah dengar, Habib. Al-Fakir pernah dengar, tapi Al-Fakir cuma dengar dari orang, katanya Habib Umar itu pernah, Habib, beliau itu puasa, tapi beliau duduk di depan talam dengan tamu. Dan Habib Umar itu katanya megang-megang nasinya tersebut, terus dagingnya dibagikan ke orang. Orang pun terkadang ketika makan itu tanya masalah ke Habib Umar dia, dan katanya nggak sadar bahwasannya kalau Habib Umar itu belum makan sedikit pun dan beliau puasa, si tamu nggak tahu kalau Habib Umar itu puasa. Tapi tamu makan di depan Habib Umar. Bagaimana, Habib? Dan mungkin ada tambahan dari Habib. Nah, itu betul ya. Jadi Habib Umar itu punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid. Jadi bulan Hijriyah itu tanggal 12, 13 ya. 13, 14, 15 ya. Ayyamul Bid. Beliau puasa ya. Jadi beliau mengusahakan ya untuk selalu mengistiqomahkan hal tersebut. Jadi seperti yang antum sampaikan, Habib. Terkadang Hammer seperti itu. Ya, terkadang Hammer seperti itu ya duduk bersama para tamu atau beliau di undangan, itu beliau ngambil daging ini nanti dibagikan ke sebelahnya, dibagikan ke yang satunya ya, sambil bicara ya, mengalihkan perhatian mereka kalau beliau ini sedang berpuasa. Ya. Itu betul, Bib, betul, Nam. Dan orang nggak sadar itu, Bib, ya. Orang nggak sadar ya. Orang nggak sadar. Jadi di satu sisi beliau itu tidak meninggalkan wirid beliau, istiqomah puasa Ayyamul Bid, dan juga hari-hari yang lain, momen-momen yang lain. Di satu sisi juga beliau tidak menyakiti daripada orang yang ada di sebelahnya. Jadi mereka ketika makan tidak canggung. Bayangkan yang ngasih daging itu Habib Umar. Jadi anggapannya mereka ini kan barokah ini. Jadi mereka dengan antusias menerima daging Habib Umar tuh, mereka makan dengan antusias sambil diajak bicara sama Habib Umar, kan seperti itu. Itu perlu diketahui juga, teman-teman, di Tarim itu makannya bukan prasmanan ya, bukan prasmanan. Jadi ada talam yang besar, Habib Umar duduk, dan itu terkadang dipilih orang-orang yang tua atau orang-orang yang punya hajat sangat penting duduk di sana. Jadi makannya itu satu talam, Beb, ya. Beliau satu talam dengan beberapa orang. Satu talam, ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah. Itu masalah makanan, ya. Ya.
Ana lanjutkan yang dengan Nah, tamu dulu, Habib. Apa amalan siap. Habib Umar yang setiap harinya? Ana mulai Nggak, dari mana ini? tamu. Dari tamu dulu, Wib. Kita lanjut Tamu, tamu Bismillah. nanti setelah tamu ini sore, setelah sore nanti Ya, maghrib, malam, Wib. Nah, Bismillah. nah. Eh, Seperti yang Al-Fakir sampaikan, Habib Umar itu rumahnya selalu open house ya, terutama hari Jumat. Ya, wabil khusus hari Jumat itu kalau beliau tidak ada acara di luar kota, karena di Tarim itu biasanya mereka tidak mengambil acara setiap Jumat, itu nggak ada acara biasanya. Artinya kalau ada pernikahan jarang yang hari Jumat, ya, di Hmm. hari-hari yang lain. Jadi biasanya Ini orang Tarim itu hari libur hari Jumatnya. Ya, gimana Bib? hmm. Ini masih di duhur ini, Pak. Cerita duhur ini. Open house Zuhur duhur ya, ini maksud. Nah, open nah, zuhur. Nah, mobil nah, khusus nah. ya, terlebih-lebih itu ketika hari Jumat. Jadi beliau Hmm. ini selepas sholat Jumat, dan perlu kita Ya. ketahui, Jumat itu Hmm. merupakan hari yang sangat melelahkan, seperti yang antum Hmm. tahu, karena hari Hmm. Jumat itu di samping ada sholat, ada Ya. qiyamul lail, Hmm. ada juga sholat berjamaah, juga ada Hmm. ziarah zambal. Itu malam Jumatnya, Ziarah, Wib, ya. Jadi malam Jumat, Qiyamul Lail, terus kemudian lanjut. setelah daras tadi itu, setelah fajar, beliau sholat Isra langsung ke Zambal, Wib, ya. Enggak, kalau hari Jumat tidak ada Oh, pelajaran, nggak ada. tidak ada Nah, nggak kajian. ada benar. Naam. Nah, Naam, 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 naam. jadi selepas sholat subuh, mereka baca wirid, kemudian mereka baca surat kahfi. Oh, naam. Nah, Jadi hari Jumat tidak ada pelajaran, Habib, ya. iya. Selepas sholat selepas baca kahfi, Hai Umar tuh langsung berangkat menuju ke Zambal. Hmm, Di hmm. Zambal itu seperti yang antum tahu, sebab Habibul Ghazir termasuk orang yang sangat berperan di Zambal, megang mic-nya Habib masyhur dan lain sebagainya. Itu Habib ziarah Zambal itu butuh waktu lumayan lama, Habib, sekitar 2,5 jam kalau nggak salah, sekitar sampai jam 9 pagi itu ziarah Zambal. Dan kita Apalagi kalau Jumat akhir, ya. Jumat akhir, nah, kalau kita santri biasanya selepas Zambal langsung pulang ke Darul Mustafa, sarapan, tidur. Tapi Umar enggak, Umar tuh selepas dari Zambal tuh enggak langsung pulang. Tapi Hmm. beliau datang ke rumah ibunda beliau dulu semasa hidup, yaitu Oh, rumahnya adalah rumahnya Habib Ali Masyhur, kakak beliau. Dan sampai Bapak sekarang Zahra. pun, Bapak Zahra, dan sampai sekarang Hmm. pun Habib Umar selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Habib Masyhur selepas ziarah Zambal. Jadi Oh, beliau jadi di sana. setelah Habibah Zahra ibunda beliau meninggal dunia, Habib, beliau tiap Jumatnya nggak putus ya, tetap ke rumah di situ, Ah, Habib, ya. tetap Jadi beliau ya. Habibah Zahra ini tinggalnya di rumahnya Habib Masyhur begitu, Habib. Habib Masyhur ya. Jadi Hmm. bukan ya. Jadi Habib Masyhur itu tinggal di rumahnya Hubabah Zahra. Jadi Iya. memang rumah yang Oh. di Hubabah Zahra itu adalah rumah abahnya Habib Umar, rumah suaminya Habib Umar. Oh. Berarti bukan Habibah Zahra ikut ke Habib Masyhur, memang itu rumahnya Itu rumah abahnya Habib Umar. Kemudian Habib Masyhur yang megang sebagai kepala keluarga, sebagai ganti ya abahnya Habib Umar, dan Habib juga Umar, khidmah kepada ibunda beliau. ibunda Masya Allah. beliau. Itu di dekatnya Masjid Muhdar, Habib, ya? Rumahnya di dekatnya, Habib, ya? Ya, dekat sekali. Nah, Nah. Terus, Habib? kemudian Habib, seperti yang antum tanyakan tadi, apa Hmm. pelajaran daripada Habib Umar yang berkenaan dengan tamu? Habib Umar itu melarang kita untuk menutup pintu rumahnya. Hmm. Biasanya, ya, kalau ada acara, ya, apalagi di rumah orang yang penting, apalagi ada tamu khusus, maka biasanya itu pintu rumah akan ditutup agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk. Habib, sebelum apa namanya, sebelum kita lanjut tentang masalah tamu ini, Habib, saya takut Habib belum kesimpan kepencet hapus dan ini sangat mahal sekali, teman-teman. Mungkin ada yang nggak anu. Mungkin antum suruh disimpan dulu, Habib, dimatikan, disimpan, terus antum live lagi, Habib. Anak keluar dulu nih berarti sekarang. Antum panggil orang, Habib. Jangan dipegang Bismillah. sembarangan, Habib. Anak gigit antum kalau hilang nanti ini. Benar, ya. Nah, maaf teman-teman, kita ini jaga keselamatan kita. Takut live-nya ini takut kepencet sampai habis seperti itu, kita takut. Jadi disimpan.
Nah, tolong disimpan Habib, terus live lagi, disimpan dan live lagi. Habib. Kita live lagi teman-teman. Setelah ini langsung gabung live lagi kita.